Guys, setelah kemarin kita sempat ngebahas Vivo Y19s Pro, nah sekarang kita kedatangan versi yang GT 5G punya guys. Kalau kita cek secara spesifikasi mungkin terdapat beberapa perbedaan kalau kita compare sama versi Pro-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari rumor-rumor yang beredar, ini tuh speknya mirip sama Vivo Y19 5G versi global punya. Apakah demikian benar adanya guys? Langsung aja kita review dan juga kita kulik bro. Oke bro, jadi salah satu USP dari Vivo Y19s GT 5G ini guys, emang ada di bagian desainnya. Nah, untuk ukuran handphone harga 1-2 jutaan, jujur desainnya ini masih nyaman banget buat dipakai. Sama kesan premiumnya tuh masih dapat bro. Nah, Vivo Y19s GT 5G ini guys, hadir dalam dua varian warna yang cerah. Yang menurut gue ini fresh banget. Yang lagi gue pegang, ini namanya ungu kristal. Terus ada lagi nih varian lain, yaitu hijau giok. Buat lo semua yang suka warna cerah dengan kesan premium, warna ungu kristal ini memang cocok banget sih gue rasa buat kalian nih. Kemudian di sini ada sedikit efek glitter-glitter gitu ya guys ketika kena cahaya. Pas banget lah dipakai anak muda zaman sekarang menurut gue nih handphone. Tetap stand out ya pas nongkrong gitu. Terus bingkainya juga udah pakai 2.5D flat frame yang bikin feels-nya tuh makin solid banget di tangan dan gak licin. Cuman memang ya, back covernya ini cukup mudah meninggalkan bekas sidik jari guys. Tapi untungnya kita udah dapat softcase di paket penjualannya. Nah buat gue pribadi, hal yang paling gue suka banget dari bagian desainnya adalah bobot sama ketebalannya. Yang mana dos ini punya ketebalan 8,19 mm dengan bobot 199 gram. Menurut gue sih ini tergolong ringan dan juga tipis ya buat smartphone dengan baterai 5500 mAh. Karena dos ini punya teknologi yang namanya Blue Fold guys. Jadi nggak bakal bikin kantong kalian penuh ataupun tangan pegel pas dipakai lama-lama nih handphone. Berpindah ke part lain guys, yang mana handphone ini nggak cuma jual tampang aja, tapi durability-nya juga oke. Soalnya Vivo Y19s GT 5G ini guys udah lolos sertifikasi SGS 5 Star and Military Grade Drop Resistant. Artinya, kalau handphone ini nggak sengaja jatuh dari meja, smartphone ini masih tetap aman tanpa gangguan yang berarti. Terus nih ya, doi juga udah dapat sertifikasi IP64 Dust and Water Resistant. Jadi intinya tuh masih aman banget kalau tiba-tiba kehujanan pas lagi di jalan nih guys, atau kena banyak debu saat digunain di luar ruangan. Next, sekarang kita pindah ke bagian depan alias layarnya. Yang mana untuk Vivo ini guys punya layar 6,74 inci yang udah cukup luas banget buat scrolling, maraton film, sampai main game sekalipun. Ya walaupun layarnya ini masih IPS LCD, tapi doski udah punya refresh rate di angka 90Hz. Jadi scrolling TikTok ataupun IG tetap halus pisan kok bro. Sementara buat resolusinya ada di angka 1600 x 720 pixel dengan kerapatan layar nyampe 260 ppi. Jadi detail gambar itu masih cukup oke lah guys dan nyaman banget nih untuk ukuran handphone kelas ini bro. Gak cuma itu aja, rentang warnanya udah 70% NTSC. Lumayan banget nih guys buat nampilin warna yang lebih hidup. Kemudian buat touchscreen-nya ini juga udah pakai teknologi capacitive multitouch. Jadi responnya tuh cepet banget, nggak delay, dan cocok lah buat main game tipis-tipis ataupun casual. Intinya sih untuk layarnya guys, udah paling cocok banget lah buat lo yang doyan konten ataupun tetap pengen hemat budget bro. Intinya sih menurut gue pribadi, kalau kita cek dari bagian desain dan juga layarnya guys, gue rasa untuk Vivo Y19s GT 5G ini masih bisa banget kok bersaing dengan brand lain di luar sana gitu bro. Apalagi menelisik, kita lihat dari beratnya dan juga ketebalannya ini menurut gue cukup oke. Lanjut, sekarang kita bakal masuk ke bagian performanya bro. Di bagian performa, Vivo Y19s GT 5G ini guys pakai chipset Dimensity 6300 yang dirilis tahun 2024 kemarin. BTW, ada klaim dari pihak Vivo nih, kalau Vivo Y19s GT 5G ini guys, jadi smartphone Vivo pertama di segmen harga 1-2 jutaan yang udah make chipset 5G loh. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau banget nih, kita udah bisa dapat konektivitas 5G di handphone Vivo ini. Untuk RAM-nya sendiri, Vivo ngebawa RAM 12GB dengan konfigurasi 6GB plus 6GB extended RAM. Selain itu guys, ada juga nih pilihan RAM yang 8GB dengan extended 8GB juga. Kemudian buat storage-nya, Vivo tuh ngasih dua pilihan storage ya, yaitu 128GB dan juga 256GB. Jadi kalau nanti kita tuh butuh banget banyak aplikasi dan harus berjalan sekaligus, hal tersebut udah bisa dijamin bakal tetap lancar nih sama Vivo. Ya meskipun buka aplikasi lebih dari 25 sekalipun secara bersamaan, ini bakal dijamin gak ada lag bro. Gue pun udah cobain nih buat ngetes performanya dengan melakukan tes benchmark di Vivo Y19s GT 5G ini guys. Dan hasilnya, doski ini mendapatkan skor di angka 400 ribuan poin dalam pengujian Antutu Benchmark. Gue rasa hasilnya terbilang cukup baik ya guys untuk smartphone di kelasnya bro.
Gue juga nyobain ngetes main game Mobile Legends nih di settingan tertinggi. Dan gue ngerasa kalau handphone ini guys masih bisa banget main Mobile Legends tanpa adanya hambatan sama sekali. Feels mainnya juga enak banget. Dan selama gue main pun ini nggak ngerasa yang namanya lag bro, ataupun panas di bagian back covernya. Kemudian ya rata-rata FPS yang gue dapetin itu kisaran 40 FPS selama main 2 game dalam kurun waktu setengah jaman bro. Terus gue juga nyobain main PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra karena memang settingan grafis tertingginya tuh baru HD High aja guys. Tapi kali ini gue main ini pakai fitur multi turbonya nih guys dengan settingan mode boost. Jadi supaya lebih bisa optimal gitu dan ngejaga performanya lah waktu kita main game bro. Dan selama gue main ini gue nggak ngerasain sama sekali yang namanya itu lag, stuttering ataupun frame drop. Rendering gambarnya juga cukup cepat banget nih guys. Rata-rata FPS yang gue dapat di kisaran 37 sampai 40 FPS. Cuman gue ngerasa sedikit kagok nih guys kalau lagi dengerin suara step musuh. Soalnya speakernya tuh cuma ada satu doang. Tapi untungnya Vivo tuh udah ngasih super loud volume yang mana bisa kita naikin sampai 200% dan udah cukup ngebantu banget nih bro. Cuman gue memang lebih menyarankan kalau mau main game FPS itu lebih enak lu pakai headset aja deh bro. Karena di Vivo Y19s GT 5G ini guys masih disediakan jack audio 3,5 mili di bagian bawahnya bro. Overall kalau kita cek secara performa ya, menurut gue pribadi sih handphone ini udah cukup banget lah untuk keseharian. Walaupun harus kita akuin masih terdapat beberapa kekurangan, tapi juga masih banyak kelebihannya menurut beberapa orang guys. Cuman ini memang nggak berdampak langsung dan masih bisa kita akalin gitu bro. Dari bagian performa, sekarang kita bakal lanjut untuk ngebahas masalah kameranya bro. Jadi guys, untuk konfigurasi kameranya, Vivo Y19s GT 5G ini dibekalin sama 2 kamera belakang. Yang mana kamera utamanya ini punya resolusi 50 MP dengan bukaan diafragma f1.8 plus 1 kamera nih sebagai bonusnya guys. Sama Vivo juga ngasih beberapa fitur seperti Ultra Bright Flashlight yang diklaim 10 kali lebih terang nih kalau dibandingin sama flashlight yang biasa. Sementara buat mode-mode yang dibawa di handphone ini terbilang standar menurut gua. Seperti ada Night Mode, kemudian Portrait Mode, Normal Mode, Video Mode, sama beberapa fitur lain kayak 50 MP, kemudian panorama, live photo, slow-mo, dan lain-lain guys. Sementara buat zoomnya di sini bisa 10 kali zoom. Nah, untuk perekaman videonya ini bisa ngerekam di mode 720 pixel 30 fps dan 1080 pixel 30 fps. Next, kita move ke kamera depannya guys, yang mana Doski ini punya resolusi 5 MP untuk kamera selfie-nya. Tapi Vivo juga udah ngebekalin dengan Portrait Mode, sama perekaman video nyampe 1080 30 fps. Terus menariknya guys, Vivo Y19s GT 5G ini udah dibekalin sama yang namanya AI Erase 2.0 dan juga AI Photo Enhance. Nah, untuk AI Erase 2.0-nya ini guys cukup bersih ya hasilnya, nggak ada efek smudge yang ketinggalan gitu bro. Kita juga bisa nih ngilangin objek orang yang ganggu dengan cara sekali klik kayak gini bro. Sementara buat AI Photo Enhance-nya, kita tuh bisa banget ningkatin detail sama tekstur foto lama guys, supaya kualitasnya itu bisa kayak HD. Dan buat lo semua yang penasaran untuk hasil fotonya guys, bakal gue kasih di scene berikut ini bro. Oke guys, sampailah kita ke part terakhir yaitu masalah baterai dan juga chargingnya. Kali ini, entah kenapa Vivo tuh malah ngasih pengecasan cuma 15 watt aja. Kayak bukan Vivo yang gue kenal gitu bro. Yang biasanya mereka kan sering banget tuh kasih minimal 44 watt flash charge. Padahal baterainya ini cukup gede loh guys, di kisaran 5500 mAh. Nah, gue juga udah nyobain nih buat ngisi langsung baterainya. Dalam waktu 1 jam guys, bisa keisi segini bro. BTW nggak lupa juga ya, di handphone ini ada juga yang namanya NFC multifunction. Jadi lu tuh bisa banget cek saldo, top up kartu elektronik kayak e-money, sampai duplikasi kartu akses apartemen ataupun kantor kalian. Nah, selain itu Vivo Y19s GT 5G ini guys, udah punya yang namanya AI Screen Translation. Jadi lu bisa banget nih nerjemahin teks di layar secara instan. Cocok banget ya buat kalian nih yang lagi baca artikel ataupun chat pakai bahasa asing bro. Jadi kesimpulannya guys, buat lo yang lagi nyari handphone 1-2 jutaan tapi pengen performa kenceng, gue rasa memang Vivo Y19s GT 5G ini masih worth it banget.
Kenapa guys? Karena Doski ini udah pakai Dimensity 6300 5G, salah satu chipset terkencang di kelasnya nih. Baterainya juga gede banget ya, 5500 mAh, RAM-nya bisa sampai 16 GB di extend, memori internalnya juga lega banget nih, nyampe 256 GB, plus udah ada NFC multifunction-nya. Kemudian buat urusan foto juga lumayan lah ya guys, karena kamera belakangnya udah 50 megapiksel. Ya walaupun kamera depannya nih masih 5 megapiksel dan agak pas-pasan nih kalau dipakai buat selfie malam-malam. Sama satu lagi minusnya, chargernya nih cuma 15 watt, jadi lu kudu sabar-sabar aja ngecas baterai segede ini guys. Tapi kalau kita lihat dari harga, fitur sama speknya guys, gue rasa Vivo Y19s GT 5G ini tetap layak banget buat kita lirik. Terutama nih buat lo yang nyari handphone 5G dengan harga yang terjangkau, tapi speknya nih nggak murahan bro. Tapi kalau misalnya lo semua nggak bermasalah sama beberapa part yang udah gue jabarin tadi, sementara concern lo lebih ke handphone 5G, harganya juga terjangkau, kemudian performanya mantep karena pakai Dimensity 6300 5G guys, gue rasa memang handphone ini masih layak untuk kalian pertimbangkan. Mengingat secara looks, ini juga nampak premium, desainnya juga tipis dan juga ringan. Kalau misalnya lo mau beli, seperti biasa, link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description bro. Bewok pamit. Assalamualaikum.